Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fisika Institut Teknologi 10 November. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir praktikum elektronika. Kelompok kami terdiri dari 17 anak yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ujian akhir praktikum elektronika. So, tidak usah pakai lama, inilah video presentasi kami. Check this out. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip kerja dari op-amp atau operational amplifier pada rangkaian inverting dan non-inverting. Dalam konteks keseharian, op-amp atau operational amplifier itu adalah blok bangunan fundamental dalam instrumentasi elektronik modern. Komponen ini digunakan secara luas di banyak perangkat, bersama dengan resistor dan elemen pasif lainnya. Berbagai aplikasi praktisnya termasuk amplifier instrumentasi, kemudian konverter digital ke analog, kemudian komputer analog, hingga sampai osilator, penyearah, regulator, hingga konverter arus ke tegangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu operational amplifier. Jadi op-amp ini merupakan salah satu dari bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah op-amp terdiri dari beberapa resistor, dioda, transistor dan kapasitor yang terinterkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Selanjutnya, dalam op-amp ini ada inverting dan non-inverting amplifier. Nah, inverting ini menggunakan umpan balik negatif untuk membalik dan menguatkan sebuah tegangan. Sedangkan untuk penguat non-inverting merupakan kebalikan dari penguat inverting, di mana input dimasukkan pada input non-inverting sehingga polaritas output akan sama dengan polaritas input, tetapi memiliki penguatan yang tergantung dari besar hambatan feedback dan hambatan input. Dasar teori yang keempat adalah resistor, di mana resistor ini merupakan salah satu contoh dari komponen elektronika pasif. Seperti yang kita tahu, resistor berfungsi sebagai penghambat atau penahan arus listrik. Selanjutnya adalah osiloskop. Osiloskop ini selain sebagai penguat juga sebagai pengukur sinyal listrik, di mana sinyalnya itu berupa tegangan listrik yang berubah-ubah terhadap waktu. Dan dasar teori yang terakhir adalah integrated circuit atau yang biasa dikenal dengan chip. Nah, di dalam chip ini biasanya terdapat resistor, transistor, kapasitor, ataupun komponen elektronika yang lainnya. Nah, salah satunya itu transistor semikonduktor, di mana integrated circuit ini biasanya membuat suatu sistem, salah satunya sistem operational amplifier. Contohnya itu LM741/107. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai alat dan bahan yang digunakan pada praktikum operational amplifier antara lain yaitu IC LM741 yang berfungsi sebagai penghubung banyak komponen aktif pada satu chip untuk membentuk sistem operational amplifier. Lalu dua buah resistor dengan nilai 30 ohm dan 10.000 ohm yang berfungsi sebagai feedback eksternal, kemudian kabel jumper secukupnya yang berfungsi sebagai penghubung antar komponen, lalu power supply dengan nilai sebesar 9 volt sebagai sumber tegangan, lalu generator AC yang berfungsi sebagai sumber tegangan AC, kemudian osiloskop sebagai alat yang digunakan untuk menampilkan bentuk gelombang pada rangkaian diamati, dan PCB dot yang berfungsi sebagai tempat untuk merangkai komponennya. Lalu selanjutnya itu skema alat. Sebelah kanan saya yaitu ada skema alat rangkaian pada percobaan rangkaian inverting, lalu sebelah kiri saya yaitu skema alat rangkaian pada percobaan rangkaian non-inverting. Lalu selanjutnya saya akan dijelaskan pada teman saya mengenai flowchart dan persamaannya. Lalu selanjutnya skema alat.
pada gambar 1 yaitu skema alat rangkaian inverting, lalu pada gambar 2 skema alat rangkaian non-inverting. Kemudian pada gambar 3 ada rangkaian inverting, dan pada gambar 4 yaitu rangkaian percobaan non-inverting. Lalu bagian flowchart. Pertama dimulai, lalu alat dan bahan dipersiapkan. Selanjutnya alat dan bahan dirangkai seperti pada skema alat. Lalu tegangan input dihubungkan pada masukan inverting dan masukan inverting di-groundkan. Nah, resistor 30 ohm digunakan sebagai R-in dan resistor 10.000 ohm digunakan sebagai R1. Lalu osiloskop dari channel 1 dimasukkan sebagai input dan probe channel 2 sebagai output pada OP amplifier. Di situ generator dinyalakan dan digunakan frekuensi 50 Hz. Lalu peroleh sinyal gelombang keluaran pada layar osiloskop. Apakah sudah diulangi untuk rangkaian non-inverting? Kalau belum, diulangi seperti tadi. Di situ kalau sudah selesai. Nah, persamaan yang digunakan pada praktikum operasional amplifier digunakan dua persamaan, yaitu inverting dan non-inverting. Berikut adalah persamaan yang digunakan pada praktikum operasional amplifier. Nah, untuk persamaan penguat inverting yaitu gain AV sama dengan min V0 per V1 sama dengan RF per Rin. Lalu persamaan penguat non-inverting adalah gain AV sama dengan min V0 per V1 sama dengan 1 plus RF per Rin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang analisa data. Dari percobaan yang telah dilakukan yaitu didapatkan data yang pertama yaitu pada rangkaian inverting, di mana pada rangkaian inverting ini didapatkan V-in yaitu menggunakan tegangan sebesar 9 volt dan V-out-nya yaitu didapatkan sebesar 46,4 volt dan R-in-nya yaitu didapatkan sebesar 30 ohm dan RF-nya yaitu sebesar 10.000 ohm. Dan yang kedua yaitu dengan rangkaian non-inverting, di mana V-in-nya yaitu yang digunakan sama dengan inverting yaitu sebesar 9 volt dan V-out-nya didapatkan nilai sebesar 28 volt dan R-in-nya yaitu didapatkan sebesar 30 ohm dan RF-nya yaitu didapatkan sebesar 10.000 ohm. Kemudian untuk analisis perhitungan yang digunakan berguna untuk mencari besarnya nilai penguatan pada rangkaian inverting dan non-inverting. Nah, menggunakan persamaan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dapat dihitung nilai penguatan secara percobaan dan secara teoritis, di mana hasil dari perhitungannya terdapat pada slide berikut. Nah, selanjutnya kita bergeser ke bagian grafik, di mana grafik di sini merupakan hasil dari pembacaan melalui osiloskop. Terdapat dua grafik, yaitu grafik dari rangkaian inverting dan rangkaian non-inverting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penutup, yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan percobaan operator amplifier inverting dan non-inverting, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu prinsip KCL atau Kirchhoff's Current Law dan KVL atau Kirchhoff's Voltage Law. Rangkaian penguat terdiri dari inverting dan non-inverting, di mana penguat inverting memiliki sinyal input yang tidak sefasa dengan sinyal outputnya, jadi memiliki beda fase sebesar 180 derajat. Sedangkan penguat non-inverting memiliki sinyal input yang sefasa dengan sinyal outputnya. Dalam percobaan inverting, amplifier didapatkan nilai penguat pada percobaan adalah 5,156, sedangkan dalam perhitungan dihasilkan nilai penguat sebesar min 333,3. Lalu dalam percobaan non-inverting amplifier, didapatkan nilai penguat adalah 3,111, sedangkan dalam perhitungan dihasilkan nilai penguatnya sebesar 334,3. Terdapat perbedaan nilai penguatan secara percobaan dan perhitungan. Hal ini disebabkan karena adanya human error, yaitu saat penekanan tombol pause pada osiloskop untuk memperoleh nilai V-out yang kurang tepat dan kurang telitinya praktikan, serta terdapat komponen yang bermasalah ketika melakukan percobaan. Sekian penjelasan kesimpulan dari saya. Terima kasih.